Ini terakhir kita ngomongnya santai-santai aja, walaupun juga cuannya besar ini. Jadi saya nanti akan lebih banyak bertanya tentang pengelolaan sumber daya alam. Tadi dalam presentase Pak Anies sudah menayangkan tentang potensi Sulawesi, terutama potensi nikel. Nikel Indonesia menjadi produsen nomor 1 di dunia. Kita punya potensi sebanyak 20 miliar ton. Dan itu menjadikan Indonesia menjadi penyuplai nikel hampir 50% sekarang. Nah, pertanyaan saya, tentu Pak Anies tahu ada yang disebut dengan natural resources curse, kutukan sumber daya mineral gitu. Jadi suatu negara yang mempunyai kekayaan sumber daya mineral tetapi dia tidak secara ekonomi tidak sejahtera begitu. Nah, berarti kalau kita melihat sekarang kondisinya di Indonesia, 40% dari wilayah-wilayah yang notabene kaya dengan tambang-tambang nikel tadi itu justru dia kesejahteraannya itu sangat-sangat bawah sekali. Indeks pembangunan manusianya 20% dari wilayah-wilayah tersebut itu sangat rendah begitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana strategi Pak Anies ke depan begitu supaya apa? Supaya pengelolaan sumber daya alam ini bisa lebih berkeadilan dan berkelanjutan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Anies juga tentu tahu apa yang disebut dengan natural resources sovereignty atau kedaulatan pengelolaan sumber daya mineral. Nah, one nation kadang-kadang satu misi negara dalam konteks pengelolaan sumber daya alam ini menjadi ancaman bagi negara atau kawasan lainnya. Bagi contoh hilirisasi nikel, kita habis-habisan dilawan oleh Uni Eropa, kita juga tidak diterima oleh Amerika dan lain sebagainya gitu. Nah, tentu ini sebagai insya Allah pimpinan nanti ini harus punya sikap yang jelas seperti itu. Nah, barangkali mungkin Pak Anies ya sebagai calon pemimpin bangsa ke depan ya, kenapa? Karena sumber daya alam kita ini besar sekali. Nah, bagaimana sikapnya untuk masalah dua hal yang besar ini? Paling tidak nantinya ke depan kita berharap kekayaan sumber daya mineral di Indonesia ini bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti itu, Pak Anies. Terima kasih. Terima kasih. Kita minta satu mahasiswa dari perempuan. Silakan, silakan. Ya. Silakan, silakan. Terakhir ya. Aduh. Cepat, Mike. Tes 1. Oh iya. Sudah poin ya. Baik, selamat siang Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya cukup terkait ketenagakerjaan karena Pak Anies sudah menunjukkan niatan untuk menghadirkan perluasan kesempatan kerja dengan misalnya akses permodalan lebih ke sektor informal dan reindustrialisasi. Namun kalau kita kaitkan dengan program akselerasi pendidikan, Pak, itu artinya dalam beberapa tahun ke depan akan lebih banyak lulusan sarjana kemudian. Namun kita lihat data dari BPS sendiri yang paling terakhir di Februari lalu tahun 2022 adalah pelan-pelan dulu. Pelan-pelan. Oh iya. Akhirnya terbukti bahwa dari seluruh total pengangguran terbuka yang mencari pekerjaan itu 5% adalah lulusan sarjana dan hampir 5% dan 4,6% itu adalah lulusan diploma. Jadi pertanyaan saya Pak, sekiranya bagaimana visi Bapak untuk meningkatkan inklusivitas penyerapan tenaga kerja ini di tengah ragamnya skill set yang akan dimiliki generasi muda, terutama yang bakal semakin meningkat juga ke depannya. Jujur saya Pak, karena saya mahasiswa sastra Perancis. Mbak, begini, maaf, di depan suaranya bergaung. Jadi bergaung. Jadi Anda bicaranya agak pelan sedikit speednya dikurangi, slow down. Ya, langsung to the point dan pelan-pelan. Ya. Tapi pelan-pelan karena suaranya bergaung. Baik Pak. Oke, kalau gitu to the point saja. Kira-kira bagaimana visi Bapak untuk meningkatkan inklusivitas penyerapan tenaga kerja di tengah ragamnya skill set yang dimiliki oleh generasi muda kita yang pastinya akan semakin berkembang lagi dengan program akselerasi pendidikan. Namanya siapa? Nama? Saya Rike Pak dari program studi sastra Prancis. Rike Pak. Oh, dari sastra Prancis ya? Nama? Rike. Nike.
Rika. Oke, kita persilakan Pak Anies untuk memberikan jawaban. Terima kasih Pak. Pertama Prof. Rizal Idrus soal kemaritiman. Prof, kalau boleh saya reflektif sedikit Prof. Benar sekali yang Prof sampaikan bahwa banyak agenda yang disampaikan dalam kampanye mendapat perhatian banyak, itu ketika sampai kepada fase pemerintahan itu hilang di jalan. Bukan hanya kemaritiman Pak. Kemaritiman itu salah satu, tapi banyak yang hilang di jalan. Jadi saya mencoba mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi begini Pak, ketika gagasan pembaharuan itu dibawa oleh seorang yang terpilih melalui proses politik, dia masuk ke dalam struktur birokrasi yang datangnya sendirian, Prof. Seorang presiden terpilih, seorang gubernur terpilih, seorang wali kota terpilih, lewat proses pemilu, dia masuk di kantor itu sendirian. Dia membawa janji, ketemu dengan birokrasi yang sudah menjalankan hal yang dari tahun ke tahun cuman diubah sedikit-sedikit. Oke? Termasuk anggaran. Bawa anggaran, dibawa ke Kementerian Keuangan, dibawa ke Kementerian dan Badan Teknis. Di situ mereka mengatur anggaran itu dengan melihat tahun lalu. Begitu. Apa yang menjadi janji ketika kampanye itu hilang di tengah proses teknokrasi, hilang di tengah proses, termasuk soal kemaritiman, tapi juga soal-soal lain banyak. Karena itulah kemarin ketika kami bertugas di Jakarta Pak, kami belajar proses itu, kami membentuk sebuah delivery unit. Delivery unit ini namanya TGUPP. Apa tugasnya? Semua janji kampanye itu diturunkan di dalam program teknis yang lalu dimasukkan ke tiap sedinas-dinas yang ada, sehingga dia muncul dalam anggaran di Bapeda, dia muncul dalam anggaran di dinas teknis. Oke? 23 janji diterjemahkan menjadi 150 program, dan 150 program itu diterjemahkan dalam ratusan kegiatan. Ini prosesnya teknokratik 100%. Lalu dikendalikan pelaksanaannya. Dikendalikan dengan cara apa? Ada KPI untuk pelaksanaan tiap-tiap program sesuai dengan janji yang dibuat. KPI ini diawasi oleh kantor gubernur, sehingga setiap dinas harus melaksanakan yang menjadi janji gubernur. Dan apa yang terjadi? Janji itu kemudian delivered, janji itu kemudian terlaksana, dan janji itu tercermin dalam anggaran. Dan ketika itu dilakukan, setiap pihak yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi, mereka diberikan insentif dan disinsentif. Kalau di Jakarta yang kita lakukan, nanti saya jelaskan mengapa ini saya sebutnya selalu Jakarta. Bila programnya tidak terlaksana, maka tunjangan kinerja daerahnya ditahan 5%. Bila bulan berikutnya tidak terlaksana, masih ditahan 5%. Bila kemudian terlaksana, maka bulan pertama dikembalikan. Bila terlaksana, bila tidak terlaksana 3 bulan, maka yang bulan pertama hilang. Bukan satu orang atasannya, seluruh jajarannya. Dan apa yang terjadi? Semua program yang dituliskan sebagai terjemahan janji harus terlaksana di lapangan, karena kalau tidak seluruh jajaran tidak mendapatkan tunjangan kinerja. Bukan gaji, tunjangan kinerja. Karena tunjangan kinerja disambungkan dengan kinerja, kinerja disambungkan dengan janji gubernur, janji gubernur diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan. Nah, jadi yang missing dalam proses ini adalah begini, sistem birokrasi kita ada career track dan tidak ada political appointee. Di dalam demokrasi ada elected official, ada teknokrat, dan di antara itu namanya political appointee. Nah, political appointee itu missing Pak di kita, sehingga lost in translation, exactly lost in translation. Dan itu begitu banyak program, hal-hal yang mendasar. Nah,
kami menyaksikan wali kota, bupati, gubernur, termasuk presiden mengalami yang sama. Dia sampai di kantor, seluruh jajaran punya pandangan yang seperti pandangan pemerintahan sebelumnya. Nah, itu sebabnya dibuat delivery unit. Nah, ini saya melihat sebagai solusi. Mudah-mudahan nanti Pak, gagasan, kalau boleh kami dapat gagasan kemaritimannya, kemudian itu bisa diwujudkan dalam bentuk janji, dalam bentuk program, dalam bentuk kegiatan yang dikendalikan. Nah, Prof. Sukri, saya menyebutkan Jakarta, bukan Jakartanya, tapi metode berpikirnya. Itu yang saya tawarkan. Metode berpikirnya apa? Bagaimana kita melihat masalah dan bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode yang seperti dikerjakan di kampus, scientific process, sehingga proses teknokratik itu bisa terlaksana. Nah, Jakarta tentu berbeda dengan daerah lain, tapi juga ketika bicara Makassar, bicara Surabaya, bicara Banda Aceh, masing-masing berbeda, tapi metode untuk bisa menyelesaikan masalah itu yang bisa diadopsi. Jadi saya menjawab kalau pertanyaan Pak Prof. Rizal, sekaligus sampaikan Pak Sukri tadi tentang pendekatan, Pak. Dan kalau pendekatan ini tepat, maka kita bisa melakukan ekstrapolasi, bisa dikerjakan di banyak tempat yang lain bila metodenya tepat. Nah, kami dalam mengambil keputusan ada 4 urutannya, Pak. 1, prinsip kesetaraan dan keadilan, itu prinsip nomor 1. Yang kedua, public interest, di mana letak public interest dalam keputusan itu. 3, data, akal sehat, scientific approach. 4, undang-undang, regulasi, dan semua peraturan yang ada. Urutannya dibuat begitu, tidak dibalik. Karena kalau dibalik kita menuntut pada aturan nomor 1, maka banyak aturan yang tidak secara saintifik masuk akal. Kita ketemu dengan aturan yang secara keadilan tidak terpenuhi, aturan yang bicara kepentingan umum tidak terpenuhi. Ini dibalik, dan dengan pendekatan yang dibalik itu kita bisa membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya terobosan. Nah, ini erat kaitannya dengan yang disampaikan Prof. Sukri tadi, bagaimana menghadapi partai-partai politik. Saya menggunakan pengalaman di Jakarta, Pak. Pada waktu itu saya gubernur, bukan anggota partai politik manapun, dan sampai sekarang bukan anggota partai politik manapun. Kami melihat ketika berkomunikasi dengan partai politik, membawa argumen teknokratik itu powerful ketika disampaikan juga ke publik, sehingga menjadi wacana di publik dan publik yang membantu untuk bernegosiasi dengan partai-partai politik. Nah, ada satu hal yang menurut kami harus dibereskan, pembiayaan politik. Hari ini pembiayaan politik itu tidak ada yang mau menyentuh, Pak. Dalam kenyataannya menjalankan universitas, ini Pak Rektor tahu persis, ongkosnya jelas, tenaga adminnya, listriknya, airnya itu ada. Kita saat ini menganggap partai politik yang ada biayanya kita tutup mata. Kita nggak mau peduli bagaimana mereka harus menutup biayanya. Menurut kami sudah harus ada reform di situ, sehingga partai politik bisa beroperasi dengan sehat dan tidak menugaskan wali kota, bupati, gubernur, anggota DPR untuk melakukan fundraising lewat APBD dan APBN. Oke? Nah, mereka semua dapat tugas. Kenapa? Karena partainya harus dibiayai. Nah, sementara kita rame-rame tutup mata, seakan-akan partai nggak perlu biaya. Nggak bisa. Partai itu harus bayar listrik, harus bayar telepon, bayar staf, bayar air. Itu fakta. Nah, selama pembiayaan ini tidak dipikirkan dengan serius, dan political financing, party financing is nothing new. Di semua negara demokrasi pasti ada pengaturan itu. Nah, kita harus masuk wilayah itu, Pak, untuk menyelesaikan problem bagaimana daerah itu, kepala-kepala daerah dikendalikan oleh istilah Bapak tadi dari pusat. Lalu Pak Prof. Said Karim, soal hukum, Bapak bercerita tentang ada pihak yang selalu dicari-cari kesalahannya. Rasanya saya punya contoh banyak tuh Pak soal itu, Pak. saya tahu Pak yang begitu-begitu tuh, Pak. Jadi rasanya memang bukan rasanya, ini memang harus dikoreksi. Dan dimulai dari mana? Harus ada arah kepemimpinan. Arah kepemimpinan memberikan tegas ke bawah seluruhnya value apa yang dipegang. Saya berikan ilustrasi, Pak.
Kalau Anda memimpin 10 orang, maka setiap orang Anda berikan tugas. Si A tugasnya ini, si B tugasnya ini, si C tugasnya ini. Kalau Anda memimpin 10 orang. Kalau Anda memimpin 200 orang, maka Anda berikan struktur organisasi, SOP, dan target. Lalu 200 orang itu bisa bekerja. Tapi kalau Anda memimpin 200.000 orang, apalagi memimpin 270.000 orang, maka Anda tidak bisa kasih tugas setiap orang. Anda tidak bisa sekedar struktur organisasi. Anda harus membuat tata nilai yang diikuti oleh semua pemimpin-pemimpin yang ada di dalamnya. Mereka mengikuti tata nilai. Selama kepemimpinan tidak menegaskan nilainya, maka yang ada di bawah akan jalan sendiri-sendiri dengan kepentingannya masing-masing. Ini harus dikembalikan di Republik ini. Nilai ini pegang. Dan kalau nilai itu dipegang, maka ke bawah itu menurun. Saya tidak punya contoh pengalaman polisi, kejaksaan, pengadilan, karena saya tidak punya jurisdiksi itu. Tapi saya punya jurisdiksi Satpol PP. Dan Satpol PP di Jakarta dulu dikenal dengan Satpol PP yang tega. Betul tidak? Tega. Tega untuk melakukan penegakan hukum. Lalu saya kumpulkan Pak Satpol PP ini. Kenapa kalian ini justru menjadi alat bagi mereka yang kaya? Kenyataannya nih, mereka yang makmur terbantu kan, terjaga, tapi mereka yang di bawah itu tidak. Dan ditegaskan bahwa tugas Anda menegakkan peraturan dan memberikan rasa tenang kepada mereka yang di bawah. Dan ketika proses rekrutmen mencari pimpinan Satpol PP, ketemu petugas potensial, dipilih jadi kepala Satpol PP, yang dipilih adalah seorang yang dulu ayahnya adalah pedagang buah di Jakarta, yang masa kecilnya menyaksikan ayahnya dikejar-kejar oleh terantip. Oke. Anda sekarang kepala Satpol PP, Anda rasakan dulu ketika masih kecil bagaimana ayah Anda dikejar-kejar oleh petugas Satpol PP. Sekarang nilai yang Anda harus berikan adalah cari jalan keluar agar yang kecil tetap bisa hidup tanpa harus disingkirkan dan ditutup mata pencahariannya. Oke? Begini. Observasi. Kalau yang makmur melanggar biasanya karena keserakahan. Oke? Tapi kalau yang miskin melanggar biasanya karena kebutuhan. Beda sekali solusinya. Yang melanggar karena keserakahan, hukumannya adalah hukuman yang menjerakan. Itu cara mencegahnya, hukuman menjerakan. Tapi kalau mereka yang di bawah melanggar, itu karena kebutuhan, harus diselesaikan kebutuhannya, mereka akan berhenti melanggar. Pendekatannya kira-kira begitu. Saya sudah harus jalan ini. Prof Adi, terkait pertanyaan terakhir terkait dengan daerah pertambangan yang justru, iya Pak, di Sulawesi kita banyak nih contoh pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi kan kenyataan deh salah satu yang tertinggi di Indonesia, tetapi ya di Sulawesi Tengah salah satu yang tertinggi di Indonesia, tapi angka penganggurannya tinggi, angka kemiskinannya tinggi. Menurut saya salah satu cara paling praktis adalah mengharuskan seluruh perusahaan-perusahaan yang beroperasi itu kantor pusatnya di dekat lokasi operasinya. Pindahkan, semuanya di Jakarta kantornya Pak. Dan ketika kantor di Jakarta, seluruh transaksi itu dihitungnya di Jakarta. Penyerapan tenaga kerja untuk pendukungnya di Jakarta. Harus ada dorongan untuk mereka beroperasi di wilayahnya. Yang kedua, dalam rekrutmen tenaga kerja, betul-betul harus memprioritaskan tenaga kerja di sekitar wilayah operasi daripada tenaga kerja yang dari luar. Ada kendalanya. Apa kendalanya? Kompetensi yang tidak sesuai. Nah, kompetensi yang tidak sesuai itu bisa ditingkatkan dalam jangka pendek merekrut dari luar daerah, tetapi diiringi dengan pendidikan vokasi yang dilakukan juga oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sana, sehingga kemudian pada waktunya mereka akan turnover, bergantian. Kalau ini tidak dikerjakan, sampai kapanpun daerah itu tenaganya tidak akan terampil. Ini salah satu contohnya. Kemudian kedaulatan berhadapan dengan internasional. Menurut saya kita harus berani mengungkapkan apa yang menjadi kepentingan nasional kita di hadapan dunia internasional. Sampaikan apa adanya. Kenapa sampaikan apa adanya? Kita ajak mereka berpikir seperti kita. Bila Anda di posisi saya harus mengelola 270 juta penduduk dengan kekayaan seperti ini,
Adilkah bila pembagiannya seperti ini? Adilkah bila tidak adil, it will not be sustainable. Sustainable agreement itu pasti berbasiskan kepada kesetaraan dan keadilan. Nah, kami melihat Indonesia harus kembali asertif di dunia internasional, tidak membebek, tidak mengikuti, tapi menunjukkan kami punya sikap dan kami artikulasikan sikap itu dalam bahasa diplomasi yang dipahami oleh internasional. Menurut saya itu bisa sekali dilakukan. Sekarang soal hilirisasi kita sudah melakukan itu. Soal hilirisasi kita berhadapan dengan internasional dan pemerintah steady, teguh di dalam pendekatannya. Diplomasinya harus dikerjakan untuk menghadapi tantangan global. Tapi saya melihat di sektor-sektor lain sebenarnya banyak yang kita bisa kerjakan. Ada sektor tekstil misalnya yang padat tenaga kerja, ada sektor produksi sepatu dan lain-lain yang padat tenaga kerja, yang kita sering berhadapan dengan dunia internasional yang punya kepentingan berbeda. Juga seperti kelapa sawit, kita juga punya tantangan global yang cukup besar. Tapi saya melihat diplomasi kita harus bisa membela kepentingan domestik di hadapan dunia internasional, dan saya yakin internasional akan memaklumi bila argumen yang disampaikan masuk akal dan berkeadilan. Bapak sekalian, waktunya sudah habis. Terima kasih atas. Oh, sebentar, yang terakhir tadi Rike, soal bagaimana membuat inklusif ya lapangan pekerjaan yang lebih inklusif. Kami melihat pelaku ekonomi mikro itu yang harus didorong, karena yang mikro ini akan memiliki variasi yang banyak, dari mulai sektor kuliner sampai dengan industri yang skalanya mikro dan paling cepat menyerap tenaga kerja. Ini juga praktek pembelajaran yang paling cepat bagi anak-anak muda yang sudah baru selesai sekolah, baru selesai kuliah untuk masuk ke dunia usaha. Begitu jawaban saya. Terima kasih. Baiklah, kita akhirnya tiba pada ujung. Dari segi gagasan penampilan usia, Bapak Anies Baswedan memenuhi syarat untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Untuk itu, terima kasih banyak atas kedatangan Pak Anies dengan tim yang sudah berbagi dengan UNAS. Semoga masukan-masukan dari para profesor tadi bisa lebih menyempurnakan, mendewasakan atau menyempurnakan atau mengkomplitkan gagasan-gagasan besarnya Pak Anies. Dan kepada para hadirin, terima kasih banyak juga atas tertib, lancar dan aman acara kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah sesi talk show kita pada pagi hari ini. Namun dimohon kepada hadirin untuk tetap duduk sejenak karena selanjutnya adalah penyerahan buku putih gagasan Universitas Hasanuddin. Kami mengundang Bapak Rektor Universitas Hasanuddin untuk bisa menyerahkan langsung buku putih gagasan Unhas kepada calon pemimpin bangsa Bapak Anies Rashid Baswedan, dan akan dilanjutkan dengan penyerahan buku rekam jejak Pak Anies yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Anies Rashid Baswedan ke Rektor Universitas Hasanuddin. ya, bersamaan juga dengan diserahkannya buku putih Universitas Hasanuddin, Bapak Rektor Universitas Hasanuddin juga akan menyerahkan produk hasil dari IBTS TP Unhas berupa